awan. Yup. Jangan lupa es kondel di atas. Nampak aja suntuk abang nih, DJ sekarang ah. Lagi suntuk abang. Ayo penonton. Ini kawan aku dari Jamaika. Kenalin. Dia lagi suntuk, tapi dia lagi suntuk sedikit. Kalian sopan nggak pijak kalian nanti komentar. Sopan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, hiburan yang sangat lucu dari Bang Betungkik kita, Bade. Bang Bade ya, di pembukaan tadi. Keren Bang. Lanjutkan. Oke bosku, di video kali ini saya masih membagikan video momen-momen perdebatan antara Rocky Gerung melawan Ngabalin versi emak-emak atau Ibu Irma Suryani. Ya, di video kali ini momen yang terjadi ialah Rocky Gerung sampai dikatain badut, agak lain kan, dan bahkan Rocky Gerung mau dipenjarakan sama si emak-emak ini. Ngeri kali kan. Oke bosku, supaya kalian tidak penasaran tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya dengan cara seksama dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sorry ya kalau salah. Check it out. Mengapa sih? Kenapa sih? Ini badut kok dipelihara di sini? No, Kenapa badut. Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? Agak lain. Dia nggak tahu saya bikin thought Coba eksperimen dong. di kepala itu. Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Arni. Ya jangan. Jadi dia sebut saya badut. Disebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Kesepah bang dengan tepuk tangan. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen. Bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji. Ini bullyingnya, ini motifnya apa? Karena itu saya ujikan. Seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya. Badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Dibalas enggak tuh? Ya. Jadi itu tadi reaksi seorang badut. Karena nggak paham logik di dalam. Oke ya. Ya. Cara menghormati badut adalah Berubah ekspresinya. Tertawakannya. Kalian tadi barusan menghormati beliau. Apakah Uni tahu betul 100% Dibalikin enggak tuh? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Dia bilang Ah. ya bahwa IKN mau dijual ke Cina misalnya seperti itu. Itu fitnah bukan? Ya kan presiden yang dia bilang. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJGTLL. Begini Ya, Pak, ya kan? begini Adinda. Asik nggak Adinda usah enggak debat tuh? soal Ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 5. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan Nggak di bisa pasal penjara. apapun. Nah ini kan menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu Pasal ya. apapun agak Kamu lain. nggak tahu ya kalau mereka sebenarnya nggak konsisten. Siapa? Gerindra, Gerindra dong. nggak konsisten. Kan Anda kan dukung dia, mereka Jelas. mati-matian. Nah sekarang saya tidak tahu, mendukung Gerindra. Kan tahu Gimana tuh. saya mendukung Gerindra? Lah terus dukung siapa? Saya dukung diri saya sendiri. Saya dukung pikiran saya. Goyang enggak tuh? Asik. Dan Rocky. Wassalamualaikum bro. Assalamualaikum. Atas nama ya. Beberapa kali wapres kita menghindar dari pertanyaan wartawan. Sekali, Banyak kali. 2 kali, enggak. Tapi ini udah banyak. Sebagai mantan jurnalis yang masih berteman dengan jurnalis lainnya,
Gue dapat banyak bocoran kalau Gibran ini sering banget mangkir dari pertanyaan wartawan. Situasi kayak gini gak bisa dinormalisasiin. Kalau kalian masih bikin alasan, gak apa-apa, gak banyak ngomong, yang penting kerja nyata. Gak bisa guys. Sekelas pejabat publik, apalagi orang nomor 2 di Indonesia, mereka harus punya public speaking yang bagus. Salah satunya dengan menjawab pertanyaan dari para jurnalis. Kenapa jurnalis berhak untuk mendapatkan jawaban dari segala kegiatan wapres ataupun pejabat publik lainnya? Karena kalian harus tahu, jurnalis ini termasuk pilar keempat demokrasi yang mengawasi tugas pemerintah, yang juga menjadi penyambung lidah antara pemerintah kepada masyarakat. Dari mana kalian bisa tahu sejauh mana uang pajak kita digunain untuk pembangunan, sejauh mana korupsi yang dilakukan pemerintah, sebanyak apa? Semua bisa kalian dapat informasinya dari jurnalis. Memang wapres punya hak untuk gak menjawab pertanyaan dari jurnalis, tapi itu hanya berlaku di saat-saat tertentu aja. Kalaupun mau dibandingin sama Ma'ruf Amin yang sering kalian bilang wapres AFK, tapi kenyataannya banyak omongan jawaban dari Ma'ruf Amin yang bisa dijadiin headline news. Betul. Bukan jawaban. Tanya aja ke menteri saya, atau yo nggak tahu. Kan kalau udah keseringan kabur dari jurnalis, wajar dong kalau masyarakat berspekulasi seorang wapres takut dengan pers. Masa ngadepin 20-an jurnalis aja takut, gimana ngadepin 281 juta rakyatnya sendiri? Yuk bisa yuk Mas Gibran bayar uang buat les public speaking, disuruh kerja lagi staf-staf khususnya supaya bisa briefing lebih matang lagi, supaya nggak gagap ngadepin jurnalis-jurnalis. Halo guys, Agak lain. ini yang komen kayak gini. Kenapa sih kok kayaknya benci banget sama Gibran? Takut ya? Atau nggak suka ya ada pemimpin muda? Nggak lihat apa Sultan Syahrir 36 tahun udah jadi Perdana Menteri kita? Asik. Kayak gitulah. Oke lah, mari Mau kita dibandingkan coba sedikit kah? bicara soal Sultan Syahrir. Nah, jadi Sultan Syahrir ini lahir tanggal 5 Maret 1909. Lalu di usianya yang masih 18 tahun, tahun 1927, Sultan Syahrir menggagas berdirinya Young Indonesia atau Young Indonesia. Pemuda Nasionalis. Ya. Nah, mereka inilah yang akhirnya nanti menjadi arsitek kemerdekaan Indonesia. Dan tahun Ayam sudah berkokok, guys. Sultan Syahrir yang baru berusia 21 tahun sudah menjadi penyelenggara utama kemerdekaan kita. Dan kemudian tahun 1945 ditunjuk oleh Soekarno dan didukung oleh seluruh pemuda saat itu untuk menjadi Perdana Menteri, merangkap Menteri Luar Negeri, dan juga Menteri Dalam Negeri di usianya yang baru 36 tahun. Dan dia menjadi Perdana Menteri termuda di dunia. Nah, perjuangan Sultan Syahrir ini bukan perjuangan yang instan. Kedudukannya ini dicapai melalui perjuangan, melalui usaha, darah, dan bahkan air mata. Dan tentunya ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi sama Gibran. Sultan Syahrir nggak punya privilege apa-apa, bukan anak kepala negara. Tapi lihatlah pidatonya di sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 14 Agustus 1947 ini mengguncangkan dunia, bahkan menjadi inspirasi bagi negara-negara yang masih terjajah di Asia Afrika untuk bisa merdeka seperti Indonesia. Sultan Syahrir adalah diplomat ulung. Dia bukan pemimpin karbitan, bukan pemimpin yang cuma bisa menyusul pada ibunya, yang berlindung di balik ketiak ayahnya. Asik. Menyentuh kali, Bang. Oke bosku, bagaimana menurut tanggapan kalian video kali ini? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan mohon maaf sebelumnya apabila ada suara-suara sumbang dari ayam berkokok, karena saya buat video ini di subuh hari pas selesai sholat subuh. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.